Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama dengan saya Mansur di channel Belajar Bersama. Kali ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu terkait dengan Microsoft Form. Apa sih itu Microsoft Form? Microsoft Form adalah alat sederhana dan ringan yang memungkinkan kita untuk membuat formulir dengan cepat, mengumpulkan respon secara real time, dan melihat bagan otomatis untuk memvisualisasikan data kita Bapak Ibu. Kita juga dapat membuat formulir dalam hitungan menit dan responden dapat mengisinya di browser apapun tanpa harus menginstal aplikasi terpisah. Jadi Bapak Ibu semuanya, formulir yang kita buat nanti itu akan direspon oleh responden hanya dengan mengisinya melalui browser. Jadi hanya mendapatkan link Bapak Ibu. Tidak perlu menginstal aplikasi yang terpisah dengan di device-nya masing-masing Bapak Ibu. Nah, dengan Microsoft Form itu kita dapat membuat ada beberapa Bapak Ibu semuanya, bisa survei, bisa kuis, dan jajak pendapat. Misalnya kita melakukan kegiatan pelatihan kah atau apapun, kita bisa mendapatkan jajak pendapat atau respon dari eh, peserta Bapak Ibu. Nah, seperti itu mungkin di kali ini saya akan membuat dulu atau memandu Bapak Ibu bagaimana cara membuat formulir. Berikut tutorialnya. Oke, Bapak Ibu semuanya, sebagaimana yang sampaikan tadi bahwa saya akan bersama Bapak Ibu untuk membahas bagaimana membuat formulir di Microsoft Form. Tentunya Bapak Ibu yang perlu dipersiapkan adalah akun Office 365-nya, baik dengan domain guru inovatif, domain sekolah dan sebagainya. Pastinya Bapak Ibu sudah memiliki akun untuk Office 365-nya. Baik, setelah Bapak Ibu sudah ada akunnya, maka Bapak Ibu nanti membuka browsernya Bapak Ibu dengan mengetikkan ini, Bapak Ibu, Office 365, office.com Bapak Ibu, sorry. https://www.office.com Bapak Ibu. Nah, kalau sudah menuliskan seperti ini, Bapak Ibu enter, kemudian dia masuknya seperti ini. Kalau sudah tampilannya begini, berarti sudah aman ya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu memilih yang ini. Sign in Bapak Ibu. Kita pilih itu dan selanjutnya adalah memasukkan akunnya Bapak Ibu. Nah, contohnya akun saya adalah ini Bapak Ibu. Saya menggunakan domain guru inovatif Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu menuliskan, masuk ke sini next. Memasukkan sandinya, passwordnya. Bapak Ibu, jangan sampai salah ya Bapak Ibu. Kalau ada kendala, biasanya ada berwarna merah menyatakan salah, nanti Bapak Ibu menghubungi admin untuk diresetkan, atau bisa juga Bapak Ibu menghubungi saya jika ada yang salah sandinya. Oke. Setelah itu Bapak Ibu saking di sini. Nah, oke, Bapak Ibu sudah berhasil masuk. Ini sudah berhasil masuk di sini Bapak Ibu. Nah, untuk memulai dari Microsoft Form itu Bapak Ibu, ada dua caranya sih Bapak Ibu. Untuk formulir. Formulir itu bisa Bapak Ibu melalui OneDrive-nya. Ini Bapak Ibu sini memilih titik 9 ini Bapak Ibu. Sini kan belum ada menu-menunya ya. Titik 9 saja ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melalui OneDrive. Bisa juga langsung ke Microsoft Form Bapak Ibu. Apa perbedaannya? Kalau Bapak Ibu membuat form itu di formulir, di OneDrive Bapak Ibu, maka nanti hasilnya itu bisa real time dilihat setiap saat. Artinya setiap orang mengisi bisa langsung kita melihat di Excel-nya Bapak Ibu. Tapi kalau di Microsoft Form sendiri nanti yang membedakan itu adalah di responnya Bapak Ibu. Nanti responden sudah mengisi semuanya, baru bisa kita mendownload hasilnya dalam bentuk Excel. Nah, itu sih perbedaannya Bapak Ibu. Jadi saya menyarankan kalau jumlah pesertanya banyak, maka menggunakan OneDrive Bapak Ibu. Tapi kalau pesertanya hanya 20, 30 ya pakai form aja Bapak Ibu. Tapi lebih
bagusnya kita di OneDrive. Kenapa? Karena itu akan berjalan real time setiap saat orang yang mengisi itu akan kita melihat hasilnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau membuat mungkin di penerimaan siswa baru, PPDB, atau formulir-formulir pendaftaran pelatihan, sebaiknya Bapak Ibu membuat formulir itu melalui OneDrive, tidak langsung ke formnya Bapak Ibu. Oke, itu perbedaannya yang mendasar. Saya mencoba di sini dulu Bapak Ibu, OneDrive. Setelah Bapak Ibu memilih OneDrive, tentunya Bapak Ibu harus membuatkan folder dulu. Nah, di sini buat folder, kemudian di sini mungkin foldernya adalah PPDB tahun 2022-2023. Contoh Bapak Ibu ya. PPDB, membuatkan folder dulu karena kita akan buat itu. Oke. Setelah itu pasti sudah ada di sini Bapak Ibu. Cari kita PPDB. PPDB ini Bapak Ibu. Ini sudah ada di sini. Nah, Bapak Ibu membukanya ini. Nah, ini kan kosong Bapak Ibu ya. Kita mengisi, kemudian ada di titik sini lagi. Panah kecil ke bawah, Bapak Ibu pilih, lalu memilih yang form untuk Excel Bapak Ibu. Nah, itu. Form untuk Excel. Apa namanya adalah formulir PPDB UPT SMPN 2 Pansit. Nah, contoh Bapak Ibu ya. Kita buat. Maka dia akan langsung ke Microsoft Form Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dia akan langsung ke sini. Nah, jadi itu kalau melalui OneDrive. Prosesnya sama Bapak Ibu, cuma nanti yang hasil respondennya itu yang berbeda Bapak Ibu. Nah, kalau kita ingin langsung dari sini itu boleh juga Bapak Ibu. Kalau di sini langsung kita membuatkan contoh Bapak Ibu ya ini. Langsung ke sini masuk ke formnya. Nah, ini kita langsung ke formulir baru. Nah, formulir baru. Kita bisa langsung di sini PPDB SMPN 2 Pansit Bapak Ibu. Contoh ya supaya membedakan beda nama. Kalau tadi ini adalah formulir PPDB UPT SMPN 2 Pansit. Kalau yang ini Bapak Ibu adalah PPDB SMPN 2 Pansit. Sama saja Bapak Ibu. Nah, sama semuanya. Kalau ini langsung ke formulirnya ya. Bedanya tadi yang ini. Nah, kita yang pilih OneDrive saja Bapak Ibu. Kemudian setelah ini Bapak Ibu bisa masukkan logo sekolah di sini. Kalau ada logo sekolahnya Bapak Ibu. Kalau ada logo sekolah, Bapak Ibu bisa memasukkannya dari sini. Contoh saya mengambil folder logo sekolah ini Bapak Ibu. Oke, ada logo sekolah saya. Nah, setelah berhasil Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Dibawa dari ini judulnya judul Bapak Ibu ya. Judul oke. Di sini ada deskripsi Bapak Ibu. Di bawah sini ada deskripsi. Nah, di sini kita biasanya kita memberikan sebelum peserta didik calon peserta didik itu mengisinya ada beberapa mungkin informasi awal di sini. Umpamanya PPDB SMPN 2 Pansit. Pertama adalah pendaftaran dibuka tanggal 25 Juni sampai 12 Juli Bapak Ibu ya 2022. Kemudian seleksi berkas tanggal 13 sampai 18 Juli 2022. Kemudian tes seleksi
tanggal 20 Juli 2022. 4 adalah pengumuman kelulusan. Itu tanggal 22 Juli 2000. Contoh Bapak Ibu ya. Kalau ada pas hari Minggu ya mohon maaf. Contoh saja Bapak Ibu. Ini biasanya orang melakukan seperti ini. Nah, kemudian kalau kita mau ini apa namanya? Merubahnya juga bisa Bapak Ibu. Ini bisa Bapak Ibu merubahnya ini. Nah, oke. Kalau kita melihat sebelum melanjut ke pertanyaan, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya ya. PPDB, kemudian kalau pakai handphone dia tampilannya seperti ini. Oke, itu satu. Judul. Kemudian kita bisa juga yang pertama adalah menambahkan pertanyaan. Biasanya di sini kita buat pendaftaran di sini ya. Banyak adalah nama lengkap, biasanya tulis nama lengkap di sini. Kita bisa memberikan petunjuk di sini. Bisa memberikan petunjuk di sini, Bapak Ibu. Ini ada harus diisi. Ini diaktifkannya artinya peserta didik, calon peserta itu harus mengisinya, Bapak Ibu. Kemudian di sini kalau mau membuatkan subjudul ya contoh Mansur. Oke, itu nama lengkapnya ya. Oke. Gitu. Kemudian kedua adalah tanggal lahir. Kalau Bapak Ibu mau tempat lahir dulu ya. Kemudian tempat lahir. Oke, kemudian menambahkan lagi tanggal lahir. Kalau Bapak Ibu mau untuk tanggal, misalnya di sini. Kalau teks biasa ini Bapak Ibu ya. Oke. Misalnya saya pilih ini tanggal lahir. Tanggal lahir. Pertanyaannya adalah tanggal lahir. Kemudian sini lagi tulis pilihan teks lagi asal sekolah. Nah, ini mungkin bisa diberikan di sini contoh lagi Bapak Ibu ya. Contoh subjudul contoh ya. Misal SD Negeri 1 Pansit. Oke, SD Negeri 1 Pansit. Bapak Ibu. Kemudian di sini mungkin saya mau menggunakan pilihan yang tipe pilihan Bapak Ibu. Nah, sini bisa di sini adalah jenis kelamin. Nah, laki-laki, kemudian di sini adalah perempuan. Kemudian bisa lagi bawah sini adalah agama. Sini Islam, kemudian Kristen, Buddha, Hindu. Nah, nanti bisa Kristen Protestan dan sebagainya. Cukup itu saja dulu. Jadi agama, kemudian apa lagi ya biasanya. Kemudian asal sekolah sudah. Saya kira cukup dulu Bapak Ibu, itu saja. Kemudian apa untuk yang jawaban panjang sebenarnya? Jawaban panjang itu adalah jika mungkin bisa menuliskan di sini Bapak Ibu. Alasan memilih, alasan memilih SMP 2 Pansit. Kenapa apa alasannya Bapak Ibu? Karena biasanya kan tulisnya sini panjang Bapak Ibu ya. Kita ini. Maka dia tempatnya seperti ini. Itu dulu gambaran, nanti kita Bapak Ibu. Yang pasti Bapak Ibu bisa melihat di sini ada menu pilihan, kemudian ada teks, ada tanggal, kemudian di sini itu saja sih Bapak Ibu. Nah, kalau umpamanya Bapak Ibu ingin membuat pertanyaan yang apa namanya?
pencabangan Bapak Ibu atau bagian-bagian, Bapak Ibu bisa menambahkan mungkin di sini. Saya lupa tadi di awal. Apakah Anda yakin ingin mendaftar di SNMPTN 2 Pangsit? Di sini tulisnya ya, di sini tulisnya tidak. Nah, contoh Bapak Ibu ya. Saya naikkan dulu di pertanyaan pertama ini. Oke. Apakah Anda yakin? Saya nonaktifkan dulu ini sebelumnya Bapak Ibu. Nah, yang saya maksud di percabangan di sini Bapak Ibu. Ada tambah pencabangan. Ini di sini ada apakah Anda yakin ingin mendaftar SMP 2? Kalau dia menjawab iya, maka dia langsung ke nama lengkap. Tapi kalau jawabannya adalah tidak, maka akhir formulir. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga nanti kalau kita preview seperti ini Bapak Ibu, nah ini. Jadi kalau dia menjawab iya, maka dia terus ke pertanyaan yang ini. Tetapi kalau dia menjawab tidak, maka langsung kirim. Artinya dia tidak yakin, maka dia tidak mau, maka dia langsung ke kirim. Nah, itu namanya pencabangan. Nah, iya, Bapak Ibu. Jadi pilih ya. Tadi kan dia seperti ini, Bapak Ibu. Apakah Anda yakin mendaftar SMP 2 Pangsit? Tidak. Maka dia langsung. Tapi kalau dia pilih iya, Bapak Ibu, dia langsung begini. Terbuka Bapak Ibu. Jadi namanya pencabangan. Nah, itu Bapak Ibu. Itu cara mengisi formulir. Nah, nanti jika ada pertanyaan nanti Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar ya, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita sudah pertinju tadi, ini ada tema Bapak Ibu. Yang untuk tema bisa Bapak Ibu memilihnya di sini contoh, tapi ini tidak akan mengganggu tulisan Bapak Ibu ya. Oke. Dia seperti ini. Nah, kalau handphone dia tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Mau pilih lagi tema yang lain, kalau tidak suka itu bisa juga pakai yang sembarang Bapak Ibu. Contoh ini. Nah, itu Bapak Ibu. Itu cara membuat formulir. Nanti di bagian berikutnya adalah bagaimana mengirim untuk pengaturan dari formulir ini Bapak Ibu. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu sini ada titik 3 di sini Bapak Ibu. Nanti mengklik ini dulu. Kemudian Bapak Ibu di sini ada pengaturan ya. Pengaturan. Nah, ke sini pengaturan. Nah, sebelum ke pengaturan mungkin saya jelaskan sedikit di sini Bapak Ibu. Kolaborasikan atau duplikasi. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memilih ini formulir yang kita buat, kita bisa membagikan ke orang lain sehingga orang lain bisa menduplikasi, artinya mengambil model yang ini Bapak Ibu, tidak membuat lagi dari awal. Contohnya ada sekolah lain yang ingin membuat itu, maka dia bisa langsung menduplikasi Bapak Ibu. Nah, maksud saya begini. Saya harus memperlihatkan dulu Bapak Ibu. Kolaborasi. Nah, di sini ada 2 pertanyaan Bapak Ibu. Ada dapatkan total untuk mengedit, melihat dan mengedit. Kemudian kalau mau jadikan template bisa juga Bapak Ibu. Total untuk menduplikasi. Jadi kalau Bapak Ibu mengirimkan ini, maka formulir yang tadi Bapak Ibu buat itu bisa diedit oleh orang lain. Jadi akan merubah semua formulir kita kalau tapi kalau yang ini hanya bisa duplikasi Bapak Ibu. Ini hanya bisa mengambil template-nya tanpa mengeditnya Bapak Ibu. Nah, contoh ya, saya ambil dulu yang ke bawah dulu, yang di bawah dulu. Ini baru saya salin Bapak Ibu. Nah, kalau saya salin berarti saya berikan ke orang lain, kemudian anggaplah orang lain sudah mendapatkannya Bapak Ibu semuanya. Sudah mendapatkan, kemudian dia memasukkan ke sini.
Ini anggap orang lain Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Ini duplicate it. Nah, jadi kalau orang lain itu dia harus itu. Dia tidak bisa mengedit. Jadi langsung sini saya pilih duplicate it. Nah, Bapak Ibu. Terlihat dia harus masukkan dulu emailnya. Umpamanya saya pakai yang ini Bapak Ibu. Nah, ini saya pakai akun yang lain. Kemudian saya masukkan akun saya. Sorry. Waduh, maaf Bapak Ibu. Oke, saya salah tadi. Oke, Bapak Ibu. Kalau sudah masuk seperti ini, maka itu sudah saya sudah mengambil template yang dibuat oleh yang pertama tadi. Jadi saya adalah orang kedua Bapak Ibu. Itu di pengaturannya ya Bapak Ibu. Nanti ada salah nanti. Nah, ini Bapak Ibu, ada tertulis ini copy. Maka ini bisa saya ganti Bapak Ibu. Nah, kalau saya ganti ini Bapak Ibu, jadinya mungkin sorry, ini saya ganti ini. Oke, ini saya bisa ganti Bapak Ibu. Jadi SMP 3 umpamanya Bapak Ibu. Kemudian saya menghapus logonya. Oke. Bapak Ibu. Ini sudah berubah Bapak Ibu. Di yang pertamanya di aslinya itu Bapak Ibu itu tidak berubah. Ini tidak berubah Bapak Ibu. Ini karena hanya saya menduplikat tadi. Nah, itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah kalau saya mau mengambil yang ini Bapak Ibu. Ini tautan untuk mengedit atau melihat nanti jangan ada salah Bapak Ibu. Nanti mengirimnya ke siswa, maka siswa bisa melihat semuanya. Nah, ini saya salin ini, kemudian saya masuk lagi di yang pertama tadi Bapak Ibu. Saya buat yang ini. Nah, kita tunggu apa perbedaannya Bapak Ibu. Template sama duplicate. Mengedit Bapak Ibu. Kolaborasi maksudnya. Nah, ini yang pertama. Nah, ini Bapak, coba Bapak Ibu. Kalau saya ganti di sini menjadi SMP Negeri 6, Bapak Ibu. Negeri 6, kemudian saya ini SMP 6 saja Bapak Ibu ya. Saya ganti juga ini, saya hapus ini. Kita lihat yang aslinya. Aslinya. Apakah ada pergantian? Ini terganti juga Bapak Ibu. Jadi nah, ini terganti juga ya Bapak Ibu. Nah, itu yang bedanya tadi. Jadi ini terganti. Nah, kalau saya masukkan 10, apakah di browser yang saya tadi akan berubah juga Bapak Ibu? Nah, ini akan berubah juga. Itu bedanya tadi dengan duplicate dengan kolaborasi. Jadi dua ini jangan hati-hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membagikan ini ke siswa, maka siswa bisa mengedit formulir kita. Kalau Bapak Ibu mengirim yang ini ke guru lain, maka guru lain bisa mengambil template yang digunakan. Tapi ini Bapak Ibu, tidak bisa siapapun memiliki dapat menduplikasi Bapak Ibu. Nah, kalau yang tadi ini siapapun pengguna dengan akun sekolah bisa dia untuk berkolaborasi Bapak Ibu. Jadi hanya bisa kita bisa berkolaborasi. Jadi ini ada beberapa ketentuannya. Jadi ini boleh memilih ini, orang bisa dapat melihat dan mengedit. Orang tertentu juga bisa. Nah,
dapat melihat dan mengedit. Kalau ini hanya di organisasi yang dapat melihat dan mengedit, artinya sama-sama guru inovatif. Kalau yang ini Bapak Ibu adalah yang penting punya akun Office 365, maka dia bisa mengeditnya. Hati-hati dalam memilih Bapak Ibu. Nah, contohnya kalau hanya menggunakan guru inovatif, ya pilih ini. Tapi kalau menggunakan akun yang lain, maka pilih yang ini Bapak Ibu. Oke. Sip ya Bapak Ibu. Oke. Pengaturan berikutnya adalah di sini Bapak Ibu. Pengaturan. Nah, di sini pengaturan Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu memilih siapapun dapat menjawab, artinya tanpa akun Office 365, orang lain bisa merespon dari formulir kita Bapak Ibu. Contohnya kalau PPDB tentunya calon siswa baru memiliki akun. Maka Bapak Ibu memilih yang ini ya. Nah, oke. Nanti kalau formulir di sekolah Bapak Ibu atau di organisasi, hanya orang tertentu, hanya orang organisasi yang bisa menjawab, merespon, maka Bapak Ibu pilih ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini, hanya satu kali bisa merespon per orang. Tapi kalau siapapun itu tidak ada Bapak Ibu ya, tidak berlaku itu. Tapi kalau hanya organisasi, maka bisa kita centang di sini. Kalau kita pilih ini Bapak Ibu, artinya hanya satu kali merespon. Tapi kalau kita tidak centang, maka responden akan mengulang-ulang atau beberapa kali pun bisa Bapak Ibu. Nah, kemudian tanggal berapa mulai pengisian formulir tadi sesuai dengan sini, dia bisa tanggal 25 Juni Bapak Ibu contoh. 25 Juni sampai 12 Juli. Sini kita bisa tanggal selesai Bapak Ibu ini. Jadi dia bisa bulan berapa tadi? Juni ya. Nah, oke Bapak Ibu. Sini bisa membuat dari sini Bapak Ibu. Juni 25 Juni sampai dengan tanggal Juni sampai 12 Juli Bapak Ibu ini. Jadi tidak bisa menyelesaikan sebelum tanggal ini. Hanya dari sekitar 25 Juni sampai 12 Juli Bapak Ibu. Nah itu contoh. Kemudian sesuaikan pesan diterima. Misalnya jawaban Anda telah terkirim atau Anda telah berhasil mendaftar di SMP Negeri 2 Pansit. Sini misalnya tertanda panitia PPDB. Nah, seperti jadi pada saat selesai responden telah mengirim formulirnya, maka ada pesan seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ini adalah kalau Bapak Ibu mengaktifkan ini, maka responden bisa memprint out atau mendownload formulirnya Bapak Ibu sebagai tanda mungkin ini nanti dibawa ke panitia penerimaan siswa baru. Ini ada formulirnya Bapak Ibu. Nah, itu sih Bapak Ibu tentang pengaturan-pengaturannya terkait dengan Microsoft Form. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah responden. Kumpulkan respon Bapak Ibu nih. Nah, ini tadi kita harus merubahnya siapapun dapat menjawab Bapak Ibu. Kalau PPDB ya, nanti tergantung Bapak Ibu mau pakai apa. Bisa juga selain ada linknya, Bapak Ibu bisa juga menggunakan barcode ini Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu mau masukkan di websitenya, bisa dengan menggunakan ini Bapak Ibu. Banyak sekali hal-hal yang ini pakai link. Kalau mau kirim ke email, ini juga Bapak Ibu. Kalau mau kirim ke email bisa. Kemudian pakai QR-nya Bapak Ibu. Sini ada juga. Kemudian di embed, disematkan di website juga bisa juga Bapak Ibu. Nah, kita pakai yang link saja. Ini. Nah, link inilah yang diambil. Nah, sini ada memperpendek gini. Jadi tidak perlu lagi pakai anu. Kita sudah bisa memperpendek alamat di sini Bapak Ibu. Oke. Setelah itu Bapak Ibu sebelum kita kirim kita bisa perhatiin dulu ini ya, apakah sudah benar atau belum, sudah bagus atau belum, Bapak Ibu bisa sini. Oke. Kalau sudah, maka Bapak Ibu bisa mengirimkan link yang tadi diberikan.
boleh ke WhatsApp, ke media-media sosial lain, dan sebagainya Bapak Ibu. Sekira itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semuanya, setelah kita membuat soal, kemudian mengatur di pengaturannya Bapak Ibu, kemudian kita sudah menemukan linknya, maka selanjutnya adalah kita akan bagaimana mengelola responden yang sudah masuk, artinya respon-respon yang sudah masuk Bapak Ibu. Tentunya yang pertama adalah Bapak Ibu harus masuk kembali di di OneDrive-nya Bapak Ibu. Di OneDrive-nya sini tadi kita akan melihat responnya Bapak Ibu. Sini OneDrive-nya, kemudian kita pilih yang PPDB tadi. Oke, kita pilih yang PPDB ya. PPDB. Ini Bapak Ibu. Kemudian ini. Apakah sudah ada isinya atau belum Bapak Ibu? Nah, ini yang saya bilang tadi, membukanya di OneDrive. Jadi dia akan real-time. Siapa yang sudah mengisi nanti, itu akan langsung masuk ke sini Bapak Ibu. Ini kan yang kita lihat ini masih kosong ya Bapak Ibu. Ini masih, apakah sudah ada isinya atau masih kosong? Sementara dimuat dulu. Nah, lihat Bapak Ibu. Ini masih kosong ya. Masih kosong Bapak Ibu. Nah, bagaimana ini masih kosong? Nah, oke. Saya mau masuk kembali ke yang tadi tentang di formnya ya. Di formnya kita akan mengambil kembali linknya ya. Link pendaftarannya. Saya akan mencoba sebagai responden Bapak Ibu. Sebagai responden, nah ini. Ini saya masuk dulu sebagai panitia PPDB. Saya akan mengambil formulirnya. Oke Bapak Ibu. Ini saya mengambilnya. Ini mengambilkan di sini tadi Bapak Ibu ya. Mengambil linknya, siapapun dapat menjawab. Pastikan ini Bapak Ibu. Kalau dia formulir baru, pastikan ini. Siapapun dapat menjawab. Ini kita salin, kita biar dulu. Kita perpendek linknya. Salin, baru saya masuk pakai di browser. Jadi saya sebagai responden lagi di sini Bapak Ibu. Oke. Akan terbuka seperti ini. Apakah Anda yakin mendaftar SMP2 Pansit? Iya. Kemudian saya tulis dulu Sakwan, tempat lahir adalah Sidrap. Kemudian tanggal lahirnya Bapak Ibu, ini kalau tahun 2005 umpamanya, tanggal 7 Oktober ya. 2005, asal sekolah SD Negeri 15 Pansit ya, jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Ya, alasannya karena sekolahnya dekat dengan rumah saya. Contoh Bapak Ibu ya. Rumah saya. Kalau sudah, baru kita kirim submit. Nah, lihat Bapak Ibu. Ini tadi ada pesan bahwa Anda telah berhasil mendaftar SMP2 Pansit, tertanda panitia PPDB ini. Kemudian berikutnya, responden bisa men-print out dari bentuk formulirnya Bapak Ibu. Mungkin ini akan dibawa nanti. Oke. Print. Ini dia bisa print out Bapak Ibu. Ini formulirnya bisa di print out jenisnya Bapak Ibu. Oke. Itu. Kemudian apalagi. Nah, setelah mendaftar Bapak Ibu itu kita akan melihat responnya. Nah, sebelum melihat respon nanti datang lagi orang kedua Bapak Ibu. Apakah Anda yakin mendaftar SMP2 Pansit? Jawabannya adalah tidak.
Kalau dia tidak, maka dia langsung kirim Bapak Ibu. Nah, oke, sudah. Kita akan masuk ke OneDrive Bapak Ibu. OneDrive-nya tadi di sini ya. Oke, saya refresh dulu. Nah, ternyata sudah ada 2 orang Bapak Ibu. Sudah ada 2 orang yang mendaftar. Yang pertama ini tadi, nah namanya Sakwan, nama lengkapnya Sakwan, Sidrap, tanggal lahir. Nah ini Bapak Ibu. Ya, kalau ini adalah jawabannya tidak, jadi tidak yakin untuk mendaftar. Nah, jadi dia akan real time Bapak Ibu. Setiap orang mendaftar maka dia akan masuk ke sini sendiri. Jadi kita bisa melihatnya Bapak Ibu. Nah, seperti itu yang mudah-mudahan bisa uh, membantu Bapak Ibu dalam hal bagaimana mengolah PPDB nanti. Kita cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.